Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama Fauzi Hidayat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, Monggo. bagaimana cara mengendalikan nafsu? Okay. Iya. Bagaimana cara mengendalikan nafsu ini? Apalagi seperti kita. Nabi Yusuf di surah Yusuf ayat 53 juga ada satu ungkapan dari Nabi Yusuf itu. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat 53 surah Yusuf. Wa ma ubari'u, aku tidak bisa membebas nafsi tentang nafsuku. Apa alasannya? Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun, banyak memerintahkan bisu'i, dengan kejahatan. Illama, kecuali nafsu rahima rabbi, yang Tuhanku telah memberikan rahmat. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah maha pengampun, maha penyayang. Di ayat ini ada dua qadiyah. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i. Ini satu qadiyah. Satu kesimpulan. Artinya wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i, ini mengisyaratkan bahwa ada nafsu negatif. Nafsu negatif ini di sini disebutkan namanya ammaroh. Ammaroh itu bukan hanya marah, bukan hanya jengkel, bukan hanya dengki, bukan hanya dendam. Artinya ammaroh ini adalah semua produk setan. Ya dengki, ya dendam, ya marah, ya hasud, semua perilaku jahat. Yang ini mungkin yang dipertanyakan bagaimana cara mengendalikan nafsu. Nah, nafsu ammaroh ini tidak mungkin akan ada sebelum melewati namanya mulhimah, yang disebut mulhimah fujur. Itu adanya di surah As-Samas. Fa'alhamaha fujuraha. Nafsu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada nafsu ammarah, nafsu mulhimah. Artinya nafsu ini membisikkan kejahatan-kejahatan. Tidak ada orang mau berbuat jahat itu tanpa bisikan jahat. Itu tidak ada. Pasti melalui bisikan jahat. Nah, berarti dua nafsu ini yang perlu kita kendalikan. Ada dua nafsu negatif. Tadi kan wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Ini qadiyah ini disimpulkan bahwa ada nafsu negatif. Nah, nafsu negatif itu ada dua. Tidak mungkin ada ammaroh sebelum ada mulhimah fujur. Jadi pertama itu orang akan jahat dari bisikan jahat dulu yang disebut mulhimah fujur. Dari mulhimah fujur ini kita perlu mengendalikan melalui apa? Watakwaha, melalui
nafsu mulhimah taqwa. Ketika kita ada bisikan jahat, maka kita harus membangkitkan bisikan baik. Membangkitkan bisikan baik yang disebut dengan nafsu mulhimah taqwa. Jadi kalau kita mau mengendalikan nafsu, ya kita harus mengendalikan nafsu dengan nafsu positif yang jumlahnya ada 6 di dalam Al-Quran itu. Yani ketika kita dihadapkan dengan nafsu mulhimah fujur, pembisik kejahatan, maka kita perlu menghadapinya dengan mulhimah taqwa. Artinya apa? Tidak ada suudzon, tidak ada buruk sangka, tidak ada negative thinking. Dalam diri kita ada bisikan, oh ternyata si A begini bersifat jahat. Langsung kita hadapi, oh ternyata enggak kok. Kok belum mampu? Belum mampu menghadapinya dihadapinya dengan mulhimah taqwa. Kita ada peningkatan. Kita ada solusi yang lain. Apa? Kita gunakan lawamah. Dari mulhimah taqwa kemudian kita lawamah. Dalilnya fala uqsimu bin nafsil lawamah di surah Qiyamah. Nah, nafsu lawamah ini nafsu yang seperti apa? Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang senantiasa mencela diri sendiri sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Ini yang dimaksud nafsu lawamah. Nafsu yang senantiasa mencela diri sendiri. Kamu diciptakan oleh Allah kan hanya untuk ibadah. Manusia itu diciptakan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, tidak semata-mata aku ciptakan al jinna, jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah. Nah, ini mulhimah nafsu lawamah ini adalah nafsu yang senantiasa mencela diri sendiri sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Ini orang akan menjadi baik dari sini. Pertama tadi mulhimah taqwa ini belum mampu untuk menghadapi mulhimah fujur, kita bangkitkan nafsu lawamah. Artinya kita berusaha tidak mencari kekurangan orang lain, akan tetapi kita senantiasa mencari kekurangan diri sendiri. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubinas. Tuba, berbahagialah, liman bagi seseorang sagolahu aibuhu, yang aibnya, yang kekurangannya menyibukkan dia an uyubinas sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Ini peningkatan dari mulhimah taqwa menjadi lawamah. Kemudian dihadapi dengan lawamah kok nggak sanggup, kita ada satu solusi lagi. Apa? Di sini lawamah, kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika kita tidak mampu menghadapi bisikan jahat dengan bisikan baik, dengan nafsu yang senantiasa mencela diri sendiri sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain, nggak mampu, kita tingkatkan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Kita tenangkan pikiran, tenangkan hati, tenangkan apa saja, kita berusaha menenangkan. Ini ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Berarti dihadapi dengan 3 nafsu mulhimah taqwa, lawamah, mutmainnah untuk menghadapi mulhimah fujur. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan nafsu amarah, maka kita harus menghadapinya dengan 3 nafsu lagi. Nafsu ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyah. Kita harus senantiasa rela, legowo hati kita. Orang Jawa bilang bong-bongan. Nah, hati kita legowo, hati kita bong-bong, hati kita plong, tidak ada beban apapun. Nah, kita senantiasa mengosongkan hati dari beban-bebannya, dari penyakit-penyakitnya, dari bisikan-bisikannya, baik yang dari bisikan-bisikan jahatnya. Kita
menghadapinya dengan nafsu radiyah, artinya kita rela kepada ketentuan Allah, baik ketentuan positif maupun ketentuan negatif. Kemudian kita perlu ada tingkatan mardiyah. Dimanapun kita berada, ketika kita sudah radiyah, rela pada keputusan Allah, baik keputusan positif maupun keputusan negatif, maka kita akan diridhoi. Mardiyah ini. Nah, 5 nafsu ini bisa kita sampaikan, bisa kita rasakan dan bisa kita kuasai. Nah, kecuali nafsu yang satu ini, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Qadiyah ini disimpulkan nafsu yang paling utama, yakni nafsu kamilah. Nafsu yang sempurna menjadi manusia. Gak ada lain kecuali baginda Nabi. Walamma akmalan nasi khalqa wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah di bagi janji. Jadi orang yang paling mulia penciptaannya, orang yang mulia akhlaknya itu hanya baginda Nabi. Qadiyah ini disimpulkan bahwa nafsu kamilah ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita tiru, karena Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, dalam kita menyontoh Rasulullah untuk mengendalikan nafsu ini tadi, kita harus membangkitkan nafsu positif. Nah, simpulannya kan berarti 2 nafsu negatif, 6 nafsu positif. Ketika kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 nafsu negatif ini, maka kita harus membangkitkan 6 nafsu positif. Paling tidak kita harus positive thinking terus. Positive thinking yang isinya adalah mulhimah takwa. Kalau orang itu senantiasa positive thinking, maka tidak ada keburukan. Karena apa? Senantiasa positive thinking. Sementara di dalam hadis dijelaskan, hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Di hadis qudsi, aku kata Allah, inda dzanni abdi bi, terserah pada hambaku kepadaku. Jika hambaku in khairan fa khairun, jika hambaku mempunyai prasangka bagus, prasangka baik, fa khairun, akan aku beri kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, dan jika hambaku mempunyai prasangka buruk, maka akan aku beri keburukan. Nah, makanya jadilah kita sebagai orang yang senantiasa positive thinking. Berawal orang akan menjadi baik, mampu mengendalikan nafsu, yaitu harus punya langkah 1, positive thinking saja dulu. Positive thinking saja dulu, atau yang disebut husnudzon. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Rasulullah, baik sangka kepada diri sendiri, baik sangka kepada siapapun. Itu langkah-langkah ini. Langkah baik sangka ini menjadikan orang ini akan menjadi baik, akan menjadi lurus. Tandanya orang ini bisa membuka panca inderanya, Ustaz. Ketika orang itu senantiasa positive thinking, maka mampu membuka panca inderanya untuk menerima kebaikan-kebaikan orang lain. Tidak dikunci mati oleh Allah hatinya. Ini yang memang benar-benar kita ingin menjadi orang yang baik. Jadi dasar pengendalian nafsu hanya didasari dengan tadi positive thinking atau husnudzon. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian jawaban mengenai cara mengendalikan nafsu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang ingin bertanya, silakan isi di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab dan akan ditayangkan di hari Sabtu, Pak Kiai. Iya. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.